akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Sandra Dewi, yang kedua ada saya sendiri Roia, yang ketiga ada Tri Rahayu, yang keempat ada Dorong Mawati, yang kelima ada Mahda Aulia, yang keenam ada Putri Maharani, yang ketujuh ada Okta Haryanto, dan kedelapan ada Yusuf Pujakusuma. Di sini kami akan membahas tentang pasar uang dan pasar modal, di mana yang akan disampaikan oleh teman-teman kami berikut ini. Pasar uang, pasar modal. Pasar uang adalah pasar abstrak yang pertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek antara 1 sampai 360 hari dari calon penanam dan pencari modal. 3. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan pasar modal. Pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang. Lalu, pusat keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran, atau pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Terima kasih. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama yaitu jangka waktu, yang kedua otoritas, yang ketiga produk yang diperjualbelikan, yang keempat risiko. Sejarah perkembangan bank. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1992. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis, akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah zaman kerajaan Tempo dulu. Di daratan Eropa, kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, The Javasi Bank (NV) didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul Nederlandse Industrie Eskomto Macapi (NV) pada tahun 2018 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral, yang kedua, bank umum, yang ketiga, bank kreditan rakyat atau BPR, yang keempat, bank syariah. Terima kasih. Fungsi bank yang pertama sebagai agen kepercayaan bank. Fungsi bank sebagai agen kepercayaan bank yang merupakan agen kepercayaan atau agen of trust ini adalah sebuah lembaga yang berdasar pada kepercayaan. Yang kedua, sebagai pengembangan atau agen of development. Fungsi ini adalah sebagai agen pengembangan atau agen of development. Fungsi bank yang menjadi agen pengembangan ini adalah suatu lembaga yang terus menggerakkan dana agar dapat terjadi pembangunan ekonomi pada sebuah negara. Selanjutnya adalah fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli uang yaitu yang pertama sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua sebagai satuan hukum atau unit of account. Yang ketiga sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Yang fungsi yang kedua yaitu fungsi turunan. Yang pertama